Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah. واحفظني اللهم في مراتب وجودك بشهودك حتى لا أشهد غير أفعالك وصفاتك بنور وجهك الحق لا إله إلا الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat saudara-saudariku dimanapun saja berada, kembali kita bersua dalam kajian hakikat dan ma'rifat melalui video di Arif Billah Channel di YouTube, di channel pribadi saya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang kajian-kajian hakikat dan ma'rifat dalam rangka mengenal hakikat diri, mengenal hakikat siapa diri, dan mengenal hakikat sejatinya diri. Karena dengan jalan inilah kita bisa mengenal Tuhan kita. Sesuai dengan hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasadul jasadu. Barang siapa mengenal diri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Inilah hadis yang sangat masyhur di kalangan para pengkaji hakikat dan ma'rifat. Bapak Ibu hadirin hadirat saudara-saudariku dimanapun saja berada, di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang jalan-jalan menuju kepada mengenal diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara yang mudah, cara yang sederhana, tidak rumit, tidak berlika-liku. Bagaimana cara mengenal Tuhan secara mudah, secara cepat, tepat, dan sederhana, yang tidak sulit untuk dipahami oleh para Bapak Ibu saudara-saudariku yang pemula dalam kajian hakikat dan ma'rifat. Ada beberapa metode tahapan dasar di dalam mengkaji hakikat dan ma'rifat untuk mendekatkan diri, mengenal diri kepada sejatinya diri. Karena di dalam kajian diri tidak ada yang kita kenali, tidak ada yang kita tuntut, yang kita cari di dalam pencarian kita di lautan ma'rifat, di daratan hakikat. Namun yang dicari itulah
yang kita kenali. Yang mencari itulah yang kita kenali. Dan yang mengenal itulah yang dikenali. Maka pada dasarnya yang dikenali ataupun yang dikenali satu jua pada hakikatnya. Yang dicari dan yang mencari satu jua hakikatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dimanapun saja berada, jika ingin memahami, jika ingin mengetahui secara jelas tentang kajian diri, maka simaklah video-video saya di Arif Billah Channel, agar supaya Bapak, Ibu, saudara-saudariku mudah memahami, cepat memahami tentang siapa diri, dari mana asal diri, dan hendak kemana diri kita ini akan kembali. Karena inilah jalan-jalannya para aulia, para nabi, para ahli sufi, para pengkaji hakikat dan ma'rifat yang ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarganya dan menyelamatkan saudara-saudarinya yang mereka kasihi, yang mereka sayangi. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara-saudariku dimanapun saja berada, ada beberapa metode atau tahapan-tahapan yang harus kita ketahui di dalam belajar kajian hakikat dan ma'rifat untuk segera sampai kepada titik kenal, titik mengenal siapa sebenarnya diri kita, dari mana asal muasalnya diri kita, dan hendak kemana asal kita harus kembali. Karena keberadaan kita di alam dunia ini sifatnya sementara, bersifat baharu, bersifat fana, tidak kekal. Namun yang kekal abadi adalah alam akhirat, alam keabadian, alam kelanggengan, alam kesucian yang maha suci, di mana suatu tempat yang pernah kita tempati dahulunya di zaman azali, sebelum terciptanya langit dan bumi, lautan, daratan, dan segala isinya, alam semesta ini belum diciptakan. Pada saat itu kita pernah berada di satu fase yang namanya zaman kelanggengan, zaman keabadian, di mana zaman itu belum ada zaman, belum ada ruang dan waktu dan tempat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih dalam keadaan sendiri saja, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menemaninya. Allah pada saat itu dalam keadaan maha suci, bukan hanya suci, tapi dalam situasi dan kondisi maha suci. Hanya sendirinya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan apapun, termasuk menciptakan Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Karena dari Nur Muhammad atau Nur Ahmad inilah awal mula segala penciptaan. Sebelumnya Allah itu hanya sendiri saja dalam keadaan maha suci, tidak ada yang menemaninya. Innallah ala syai'um ma'ah. Dan sesungguhnya pada waktu itu Allah tidak ada satupun yang besertanya. Itulah zaman yang azali,
di mana Allah pada saat itu hanya sendiri saja. Ada seorang sahabat atau salah satu sahabat Nabi bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama Zainal Aqli. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah Allah Ta'ala sebelum diciptakannya langit dan bumi dan segala isinya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya Allah Ta'ala itu ada pada suatu tiang. Di atas tiang itu tidak ada hawa, dan di bawah tiang itu pun tidak ada hawa. Yang ada hanya Allah pada saat itu. Tidak ada sesuatu pun yang menyertainya. Hanya Allah itu. Hanya sendirian saja. Belum menciptakan apa-apa. Kemudian di satu riwayat lagi, ada salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah Allah Ta'ala sebelum adanya semesta sekalian alam ini?" Kemudian yang dijawab oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fi qalbi mu'minin." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada saat itu Allah berada pada batin orang-orang yang beriman. Namun kalau kita kaji secara dalam, sebelum Allah menciptakan apa-apa, sebelum Allah menzahirkan segala sesuatu ciptaannya, orang-orang mukmin itu hakikatnya siapa? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab fi qalbi mu'minin? Allah Ta'ala itu berada pada batin orang-orang mukmin, karena dalam hakikatnya yang beriman itu adalah Allah sendiri, yang pada hakikatnya yang menciptakan, yang mengadakan suatu iman pada batin kita, pada batin setiap orang muslim, entah itu para nabi, para rasul, para aulia, para wali, atau para orang-orang soleh. Pada hakikatnya iman itu adalah batin Allah itu sendiri. Maka sangat masyhur hadis yang mengatakan, qalbun mu'minun ka'baitullah, qalbun mu'minun ka'baitullah, bahwasanya hati orang mukmin itu adalah rumahnya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimanapun saja berada, untuk mencapai tahap ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengkaji dasar-dasar untuk mencapai tingkat ma'rifat. Dari dasar-dasar yang paling kecil, yang paling sederhana, sampai ke kajian-kajian berikut-berikutnya, sampai ke tahapan-tahapan level-level yang sedang ataupun yang tinggi, bahkan yang tertinggi. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dimanapun saja berada, untuk mencapai ma'rifat, kenal, untuk mencapai titik kenal kepada Allah, tidak semudahnya untuk mencapai makom itu. Karena untuk mencapai ma'rifat itu butuh perjuangan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, baik secara waktu
secara materi dan secara jasmani dan rohani. Menurut sesuai dengan pengalaman pribadi saya sendiri, meniti jalan-jalan untuk mencapai ma'rifat ini sangatlah berat, sangatlah sulit. Namun karena kegigihan, karena kesungguhan hati, tekad yang kuatlah, sehingga kita bisa mencapai titik ma'rifat itu. Karena tekad dan niat untuk menggapai suatu titik ma'rifat itu tidak pernah padam. Api kesungguhan di dalam hati untuk menggapai maqam ma'rifat tidak pernah padam di dalam hati, karena memang niat dan tekad yang sungguh-sungguhlah, sehingga apapun tantangan dan rintangan, bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita pasti akan tetap untuk terus mencari untuk mencapai maqam ma'rifat. Karena maqam ma'rifat ini maqam yang tinggi, suatu posisi atau level yang sangat agung, makamnya para nabi, para rasul, para aulia, para anbiya, para wali, para kekasih Allah, para kekasih Allah. Tidak ada suatu kekasih Allah atau hamba Allah yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali dengan jalan menuju ma'rifat atau kenal kepada Allah. Karena bagaimanapun untuk mencapai kenal kepada Allah itu tentu kita harus melalui metode-metode, tahapan-tahapan, dan jalan-jalannya, yaitu jalan tarekat, jalan hakikat, dan sampai kepada ma'rifat. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, untuk mengenal kepada Allah dengan jalan mengenal diri, saya akan mengibaratkannya seperti sebuah kapas. Ada kapas, kemudian kapas ditenun, diolah menjadi benang. Kemudian benang ditenun, diolah menjadi kain. Kemudian kain diolah menjadi baju, menjadi celana, menjadi bermacam-macam, seperti pakaian, bermacam-macam jenis pakaian. Di sini saya mengibaratkannya secara sederhana agar Bapak Ibu saudara-saudariku mudah memahami untuk mendekatkan diri kepada ma'rifat kepada Allah. Saya ibaratkan tadi seperti kapas, ibarat kapas. Ada kapas, kita ibaratkan kapas, kemudian kapas dibuat menjadi benang, kemudian setelah jadi benang kita olah lagi menjadi kain, ditenunlah menjadi kain, kemudian kain itu dibuat menjadi baju, jadi celana, dan bermacam-macam. Jadi setelah menjadi baju, setelah menjadi kain, setelah menjadi benang, kapas itu sudah hilang.
wujud aslinya sudah hilang. Nah, seperti itulah penciptaan atau kezahiran Allah secara ma'rifat. Allah itu awal mula tidak ada, kemudian Allah menciptakan nur zatnya atau nur Muhammadnya. Kemudian dari nur Muhammad itulah diciptakan segala alam semesta dan segala isinya. Begitu pula kita ibaratkan kapas tadi. Asal kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Satu bahan, satu wujud, namun bersifat banyak. Bahannya hanya kapas, tapi kapas bisa jadi benang, kapas bisa jadi kain, kapas bisa jadi baju. Itulah perumpamaan sifat Allah, sifat Sang Khalik, menzahirkan, mentajalikan, menyatakan dirinya. Karena pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu dalam rangka untuk dikenal. Kalau kita kaji secara hakikat, Allah itu paling butuh, ingin dikenal, bukan butuh untuk disembah. Tetapi pada masa hukum-hukum syara, pada masa hukum syariat Islam lah baru ada kata-kata sembah menyembah. Namun di zaman Nabi kita Muhammad SAW belum menerima wahyu tentang ibadah sholat, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, dan beliau belum menerima wahyu perintah sholat 5 waktu. Beliau mengajarkan tentang tauhid, beliau mengajarkan tentang ma'rifat, beliau mengajarkan tentang mengenal diri, mengenal asal diri, asal kejadian diri, dan siapa diri, sejatinya diri, dan hendak kemana diri kita ini setelah kehidupan dunia ini. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu dilakukan setelah Nabi kita Muhammad SAW di Mi'rajkan di umur 53 tahun. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Jadi selama Nabi kita di Mekah dari umur 40 tahun sampai menjelang Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan tauhid, menyebarkan tentang mengenal diri selama 13 tahun di Mekah. Tidak ada perintah sholat 5 waktu pada waktu itu, tidak ada perintah hukum-hukum syara', hukum-hukum syariat, fikih seperti yang kita lakukan di zaman kita sekarang ini. Belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah zakat, puasa, haji, belum ada hukum-hukum syariat yang seperti kita sekarang ini. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW pertama-tama diangkat menjadi Nabi dan Rasul, namun beliau melanjutkan perjuangan dan ajaran Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu, yaitu ajaran tauhid, ajaran mengenal diri, mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, maka ia akan mengenal Tuhannya. Inilah ajaran para nabi, para rasul, baik dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Inilah
yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Awal-awal beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, belum ada sholat, belum ada zakat, puasa, dan haji. Itu perlu diketahui kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudariku belum paham, belum tahu tentang hal ini. Maka di sini kita perlu untuk mengkaji sejarah tentang Islam, sejarah tentang turunnya perintah dan larangan. Namun di zaman awal-awal Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, belum ada perintah sholat, puasa, zakat, dan haji, tidak ada. Yang ada pada waktu itu hanya kajian diri, kajian tentang mengenal diri dalam rangka untuk mengenal Tuhan. Maka setelah sempurna para umat-umat di zaman Nabi kita Muhammad SAW mengenal dirinya di zaman awal-awal kenabian beliau, setelah beliau mendapatkan banyak pengikut, para sahabat termasuk istri beliau juga ikut mengkaji diri, ikut mengenal diri, mengenal Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Setelah sempurna mengenal Tuhan, barulah setelah 13 tahun sempurna ajaran ma'rifat, para sahabat sudah paham, sudah mengerti hakikat yang disembah, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Maka setelah sempurna ma'rifatnya, barulah ada perintah sholat setelah Nabi kita Muhammad SAW dimi'rajkan. Dari situlah menurut sejarahnya ada perintah sholat setelah turun daripada Mi'raj. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tentang hukum-hukum syariat, termasuk sholat 5 waktu. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku dimanapun saja berada, untuk mendekatkan diri kepada ma'rifat, udah saya contohkan tadi, yaitu saya ibaratkan seperti kapas tadi. Kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju. Seperti itulah pentajalian Allah pada hakikatnya. Sewaktu Allah belum ada, sewaktu Allah belum nampak, belum tajalli, belum nyata, Allah berkehendak ingin untuk dikenali, bukan untuk disembah. Sesuai dengan hadisnya, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa fa'arifuni. Apa kata Allah dalam hadis kudusi? Bahwasanya aku ini adalah suatu zat, perbendaharaan yang tersembunyi, tidak ada satupun yang tahu tentang diriku. Maka aku ingin supaya diketahui, dikenali, maka aku ciptakanlah makhlukku, maka dengan aku mereka mengenal aku. Itulah awal mula Tuhan menciptakan nurnya, nur zatnya, nur Muhammadnya. Sehingga setelah Allah menciptakan nur zat, nur Muhammad, kemudian menciptakan Adam, menciptakan segala sesuatu, dari situlah manusia, para malaikat mengenal yang namanya Tuhan, yang namanya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku, itulah jalan-jalan, metode-metode, tahapan-tahapan, rumus-rumusan yang mudah dan sederhana untuk mendekatkan diri kepada paham ma'rifat. Dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain. Setelah jadi kain, setelah jadi baju, setelah jadi kain, benang, kapas hilang
hilang, sudah menjadi kain dan baju. Setelah menjadi kain dan baju, maka tidak ada lagi sebutan kapas, tidak ada lagi sebutan benang, yang ada hanya kain dan baju. Begitulah ibaratnya Nurzat Nur Muhammad itu. Setelah nyata Adam, setelah nyata alam semesta dan seisinya ini, tidak ada yang kita lihat lagi, melainkan yang kita lihat makhluk dan alam semesta dan segala isinya. Kita lupa, kita tidak sadar dengan asal-asalnya, asal mula kejadiannya, yaitu Nur Muhammad, Nur Zat itu. Begitu juga kita manusia, setelah kita berbentuk wujud manusia seperti sekarang ini, kita lupa bahwa kita ini pernah dalam satu fase hanya setetes air mani saja. Kemudian setetes air mani itu berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang belulang, menjadi urat, menjadi kulit, bulu, dan bermacam-macam, menjadi mata, hidung, kuping, mulut, tangan, kaki, perut, dada, paha, betis. Sungguh banyak, sungguh luar biasa, sungguh banyak. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat Al-Quran selalu ada ayat yang mengatakan, apalah yatafakkarun, mengapa kalian tidak berpikir, mengapa kalian tidak perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu juga aku, kata Allah, mengapa kamu tidak perhatikan. Nah, itulah sebabnya kita diberi akal, diberi hati, untuk kita merenung, untuk kita menghayati tentang kejadian-kejadian alam semesta dan segala isinya ini, termasuk diri kita. Pernahkah kita berpikir kita ini berasal dari setetes air mani, setetes air menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, belulang, urat, menjadi bulu, kulit. Itulah hakikat pentajalian, kenyataan hakikat Nur Muhammad, Nur ilmu Muhammad, Nur zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penggambarannya tadi, seperti kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju. Setelah jadi benang, di mana kapas itu? Ada di benang. Setelah jadi kain, di mana benang itu dan kapas itu? Ada di kain. Setelah jadi baju, di mana kapas, benang, kain itu? Ya di baju. Cuma sudah berubah sifatnya, berubah wujudnya. Itulah sifat Allah. Allah itu wujudnya satu, sifatnya yang banyak. Wujudnya satu, sifatnya yang banyak. Allah memiliki 999 sifat dan satu yang terlindung. Itulah ibaratnya seperti kapas tadi, saya gambarkan seperti kapas. Jangan lagi kau mencari kapas, jangan lagi kau mencari benang, jangan lagi kau mencari kain, karena sudah menjadi baju. Kalau ingin melihat kapas, kalau ingin melihat benang, kalau ingin melihat kain, tinggal kau lihat saja baju, maka disitulah mereka semuanya berada. Begitu juga ibaratnya Allah. Jangan kau cari Allah di mana-mana, jangan kau cari di mana-mana Allah. Allah tidak ada di mana-mana. Cukup kau lihat saja dirimu, karena di dalam dirimu itulah rahasianya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu dimanapun saja kamu berada. Itulah firman Allah. Maka perlu kita mengkaji diri, mengkaji siapa hakikat diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah lebih dekat kepada kamu
daripada urat leher kamu sendiri. Seperti itulah penggambarannya. Saking dekatnya Allah dengan kita, urat leher kita saja masih jauh. Karena pada hakikatnya wujud kita ini bukanlah wujud siapa-siapa, melainkan la maujud illallah. Tidak ada suatu wujud pun melainkan hanya wujud Allah semata-mata. Kita ini hanyalah semata-mata pentajalian kenyataannya yang punya kenyataan, bayangan yang punya bayangan. Seperti itu penggambarannya. Jadi kalau ingin mencari Tuhan, kalau ingin mengetahui Tuhan, jangan kau cari Tuhan di Ka'bah, jangan kau cari Tuhan lagi di langit, di aras. Cukup kau pandang diri engkau, cukup kita pandang diri kita, karena di dalam diri kitalah Allah itu berada, Tuhan itu berada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu jua aku, kata Allah. Mengapa kalian tidak perhatikan? Itulah seperti tadi ibaratnya, kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju. Jangan lagi kau cari kapas, karena kapas sudah menjadi baju, sudah nyata di baju. Jangan lagi kau cari benang, karena benang sudah nyata di baju. Jangan lagi kau cari kain, karena kain sudah nyata di baju. Begitu juga Allah. Jangan kau cari Allah di langit, di Ka'bah, di ujung manapun, tapi cukup kau pandang dirimu, cukup kau pandang alam semesta dan segala isinya ini. Disitulah Allah berada. Allahu nurus samawati wal ardh. Bahwasanya Allah itu adalah nur, cahaya langit dan bumi dan segala isinya. Allah sangat dekat kepada kita. Allah itu maha dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri. Masya Allah. Jika kita paham, jika kita mengerti tentang kajian ini, disitulah hati kita tentram. Disitulah kita senantiasa merasa diawasi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berpisah sedikit pun dengan kita. Sedetik pun tidak pernah berpisah Allah dengan kita. Itulah yang dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedetik saja aku lupa dengan Tuhan, maka aku kafir, kata Sayyidina Ali. Itulah kata-kata Sayyidina Ali yang luar biasa. Sedetik saja aku lupa dengan Tuhanku, maka kafirlah aku. Itulah kata Sayyidina Ali. Karena memang wujud kita ini bukanlah wujud siapa-siapa, melainkan hanya wujudnya jua. Wujudnya jua. Maka dari situlah kita tidak pernah terpisah. Allah tidak berpisah. Allah tidak pernah berpisah dengan suatu apapun juga. Jauh tidak berantara, dekat tidak bersentuh. Allah itu tidak bisa kita bayangkan seperti benda-benda yang bertempat. Namun Allah memiliki segala sifat dan meliputi segala tempat. Maka oleh sebab itulah ada ayatnya yang mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Surah Al-Baqarah ayat 115. Timur dan barat adalah kepunyaanku. Kemana saja kamu menghadap, di situ aku, di situ ada wajahku, wujudku maksudnya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, dimanapun saja berada, mungkin itu saja beberapa rumus-rumus tentang mendekatkan diri kepada paham, kepada ma'rifat. Pendekatan diri tentang paham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sudah mengenal Allah, maka Allah tidaklah jauh, Allah tidaklah di langit, Allah tidaklah di Ka'bah, tapi Allah berada di segala sesuatu. Muhitun lil alamin, meliputi segala sesuatu yang diumpamakan. Awal, akhir, zahir dan batin. Allah yang awal tidak ada permulaan, Allah yang akhir tidak berkesudahan, Allah yang zahir tidak ada yang sama,
Allah yang batin tidak ada yang mengetahuinya. Itulah sifat Allah. Sifat Allah yang sudah nyata, yang sudah nampak pada diri kita dan segala alam semesta dan segala isinya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, apabila ingin terus mendalami, ingin memahami lebih jauh, maka simaklah terus video-video saya di Arif Billah Channel di YouTube, agar supaya pemahaman Bapak Ibu saudara-saudariku lebih jelas, lebih terang, lebih tajam pemahamannya. Insya Allah saya akan menjelaskannya di video-video berikutnya nanti. Simak terus kajian-kajian di Arif Billah Channel di YouTube, di channel pribadi saya ini, karena saya di sini fokus menyajikan tentang kajian hakikat dan ma'rifat, kajian tentang mengenal diri, mengenal Tuhan, karena ini adalah dasar pondasi di dalam kita beragama Islam. Awwaluddina ma'rifatullah, bahwasanya awal-awal beragama itu harus mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, siapa yang akan kita sembah? Maka kenalilah dulu Tuhan kita, agar kita tahu siapa yang kita sembah, agar amal ibadah kita tidak sia-sia. Karena ada hadis yang mengatakan asyari'atu bila haqiqatin atilatun, barang siapa yang mengamalkan amalan syariat tanpa dibarengi, tanpa diikuti dengan amalan hakikat, maka sia-sialah amalannya. Jadi amalan syariat tidak dibarengi dengan hakikat, maka sia-sialah amalan itu. Itulah hadis yang sangat masyhur di kalangan para sufi, para pengkaji hakikat dan ma'rifat. Dan barang siapa pula wal haqiqatu bila syariatin batilatun, dan barang siapa yang berhakikat tetapi tidak bersyariat, itu juga dikatakan batal. Inilah pendapat para ahli-ahli hakikat dan ma'rifat. Jadi kita harus paham apa itu syariat, apa itu hakikat. Maka simaklah terus kajian-kajian di video saya di Arif Billah Channel, agar supaya paham, agar supaya mengerti apa yang sebenar-benarnya hakikat dan ma'rifat itu. Karena hakikat dan ma'rifat itu adalah tujuan kita mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita, agar supaya kita bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Kita berasal dari suci, maka kita harus kembali kepada suci. Apabila kematian kita penuh dengan kotoran, di saat kita dimandikan jenazah kita, apabila kita masih ada kotoran yang keluar dari dubur kita atau lubang kotoran kita, maka menurut sebagian para ahli hakikat, itu adalah suatu tanda yang tidak baik. Apabila ada jenazah atau mayat yang sedang dimandikan, tetapi dia tidak sama sekali mengeluarkan kotoran di lubang kotorannya, biar hanya satu titik pun, maka insya Allah mayat itu, jenazah itu dijamin selamat. Selamatlah dia, karena surga itu adalah suci. Surga itu adalah tempat yang suci. Allah itu adalah maha suci. Maka mana mungkin sesuatu yang kotor bisa kembali ke maha suci? Mana mungkin barang yang kotor bisa menyatu dengan yang suci? Tentu tidak bisa. Maka inilah suatu pertanda bahwa mayat itu, jenazah itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan tidak bisa kembali kepada Tuhannya. Apabila ada jenazah yang terus-menerus mengeluarkan kotoran dari lubang kotorannya, maka itu suatu pertanda yang tidak baik. Maka kajilah hakikat dan ma'rifat, agar supaya kita mati, mayat kita, jenazah kita bersih, suci dari kotoran-kotoran di saat kita dimandikan nanti. Karena sesuatu yang bersih itu yang akan bisa menyatu dengan yang bersih. Kita dari asal muasalnya dari maha suci, maka kita akan harus menyatu kembali kepada asal usul kita suci.
kembali ke Maha Suci. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah tadi kajian-kajian tentang pengenalan diri, tentang wawasan-wawasan di dalam kajian Hakikat dan Ma'rifat. Simak terus kajian-kajian di kajian Hakikat dan Ma'rifat di Arif Billah Channel, di YouTube, di channel pribadi saya. Semoga apa saja yang saya sampaikan, apa saja yang saya terangkan, yang saya jelaskan, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, taufik dan hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada Allah secara sempurna, tanpa ada hambatan, tanpa ada penolakan. Kita kembali ke asal-usul kita, kepada Allah yang Maha Suci. Maka untuk mencapai Maha Suci, maka kita sucikanlah diri kita sekarang. Mulai sekarang kita sucikanlah jiwa raga kita, lahir batin kita dengan cara mengkaji Hakikat dan Ma'rifat. Inilah satu-satunya jalan yang bisa membuat kita sampai kepada perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada suatu kekurangan, jika ada Bapak Ibu saudara-saudariku yang merasa tersinggung, mohon dimaafkan, karena saya juga seorang manusia, tidak luput dari khilaf, dari kesilapan, dari kekeliruan, dari kesalahan. Karena yang memiliki sifat sempurna, yang utuh, yang memiliki sifat sempurna, awal akhir zahir dan batin adalah Allah. Allah semata-mata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak, yang memiliki kesempurnaan awal dan akhir, zahir dan batin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.